kesalahan terjemahan maupun penulisan. Semua editing raw dikerjakan sendiri oleh Mr. L. Dimanapun kalian berada, selalu dukung channel Komik Hua dengan cara like, subscribe dan share. Mumun lanjut bacain light novel Apoteosis chapter 1373 dengan judul Babak Selanjutnya. Tarik Mang lanjut bertaruh pada Luo Zeng dan menjadi pemburu yang bahagia semalam. Hanya saja para pecundang, pemenang, atau bandar taruhan tidak pernah mengerti bahwa ini akan menjadi pesta pora terakhir mereka. Sekarang adalah masa damai terakhir dari seluruh alam semesta, 100.000 prajurit utama, dan setelah itu, seluruh alam semesta akan terperangkap dalam perubahan panik dan drastis. Tidak peduli, pertempuran ini benar-benar menarik. Pedang Luo Zeng berkata, bisakah jadi tuan yang berikutnya? Haha, aku bercanda. Lagi pula, ini hanya lautan para pejuang. Tidak mungkin mengalahkan tuan tanah di 3 alam besar. Tapi jujur saja, pedang ini bisa membunuh perubahan dewa, dan para dewa, atau divinasi real mengubah pikiran mereka. Itu sudah luar biasa. Setelah Luo Zeng menang dari Hua Tianming, keduanya duduk diam di atas bidak catur dan menutup mata untuk bermeditasi. Yang pertama adalah mengembalikan Yuan sejati dan Yan Ge lainnya adalah untuk tenang dan mengendap. Pertarungan semacam ini yang mendorong dirinya sendiri hingga batasnya adalah saat di mana ia paling mungkin menghasilkan pencerahan. Sebelumnya, Hua Tianming memiliki pedang tidak bersalah. Meskipun dia tidak bisa memblokir pedang Luo Zeng yang hampir menjadi dewa sejati, suasana hatinya juga cukup besar. Setelah menyerap beberapa giok yuan nyata, ia jatuh dalam meditasi. Pemulihan Luo Zeng relatif merepotkan. Gas kekacauan ini jauh lebih solid daripada Yuan sejati sebenarnya. Meskipun Luo Zeng telah menyerap banyak batu giok Yuan nyata, setelah menggunakannya, penggunaan gas kekacauan untuk melahap dan mengubah tidak ada yang tersisa. Bahkan, dengan karakteristik kekacauan, sekarang mungkin untuk melahap semua gunung dan sungai dan mengubahnya. Tapi sekarang dia terikat pada bidak catur, tapi tidak cocok untuk melakukannya. Giok Yuan asli di tangan dikonsumsi hampir setengahnya, dan lautan kekacauan di tubuh hanya pulih sekitar 1/5. Jika tidak ada kecelakaan, maka Luo Zeng akan memiliki pertempuran terakhir. Itu tergantung pada kemenangan dan kekalahan Suanyuan Chen Feng. Jika Suanyuan Chen Feng mengalahkan Kudeng, maka itu akan menghadapi Luo Zeng dan bersaing untuk tempat pertama di medan perang fantasi ini. Jika Suanyuan kalah dari Kudeng, dia akan menghadapi Hua Tianming untuk bersaing untuk 2 atau 3. Terlepas dari kemenangan atau kekalahan Suanyuan Chen Feng, Luo Zeng akan dipromosikan langsung ke yang pertama. Tapi gas kekacauan perlu diisi setelah semua. Wajah Luo Zeng menunjukkan sedikit warna tertekan. Dan, apa itu kristal salib? Setelah mengalahkan Hua Tianming, kristal salib menghilang ke tubuh Luo Zeng dalam sekejap. Gas kekacauan yang mengembun menjadi putaran cakram juga tersebar. Seolah-olah itu belum pernah muncul sebelumnya. Itu membawa kemenangan ini kepada Luo Zeng dan membawanya penuh keraguan. Pada saat itu, Luo Zeng juga merasakan momentumnya sendiri, dan pada saat itu merilis perubahan yang kuat. Kekuatan yang terkandung dalam kristal salib ini melampaui batasan aturan di alam semesta ini. Tapi Luo Zeng tidak pernah mengambil kendali jalan ini. Kristal salib kadang muncul dan menghilang. Bingung, mata Luo Zeng tiba-tiba berkedip. Dia merasa bahwa dunia surga dan bumi yang agung mengalir dari atas kepalanya.
Kekuatan langit dan bumi sangat bagus, dan secara langsung ditransmisikan dari sampul roh surgawi, menyebar ke sepanjang sistem Luozeng, seperti sungai yang berkumpul di laut, menerobos tubuh Luozeng dan akhirnya ditelan kekacauan. Ini, Luozeng melihat ke atas. Awan yang tebal dan belum dibuka, di atas langit perlahan-lahan mengalir, dan tidak ada gerakan di dalamnya. Sebagian besar masuk ke tubuh darinya. Luozeng tersenyum sedikit. Tepat pada saat ini, lampu pahit dan angin pagi Suanyuan telah memasuki papan catur. Posisi bidak catur kedua pemain sangat aneh. Bidak putih Suanyuan Chen Feng kembali memasuki pusat Tianyuan. Sebelum itu, banyak orang yang mahir dalam catur berpikir bahwa orang yang membangun diri sendiri sangat umum. Namun, setelah debu mereda, itu adalah titik balik yang bagus, yang secara langsung merevitalisasi situasi seluruh bidak putih dan mengubah Suanyuan Chen Feng. Aku akan menang, kata Suanyuan Chen Feng, berdiri di papan catur langit dan bumi, dengan warna bangga di wajahnya. Keyakinannya sangat kuat, hanya dengan percaya pada diri sendiri kita bisa maju. Ini adalah keyakinan mutlak Suanyuan Chen Feng. Namun, kepercayaan diri mutlak seperti ini, di bawah Hua Tianming dan Luozeng, biarkan dia bersalaman. Kejeniusan para dewa hampir bisa mewakili kejeniusan seluruh alam semesta, dan Suanyuan Chen Feng hampir tak terkalahkan. Tempat pertama hampir di ujung jari. Namun, setelah kedua pria itu bermain, mereka membiarkan keadaan pikiran Suanyuan Chen Feng mengalami kejutan besar. Kedua orang ini, pada akhirnya, mempesona, dan mengapa mereka dapat memiliki kekuatan yang kuat. Suanyuan Chen Feng paling takut hilang kepercayaan diri. Baginya, kepercayaan diri sama dengan kekuatan. Hal yang paling dibenci adalah bahwa kedua orang ini bertarung lebih dari sekadar berkelahi, dan permainan berantakan. Jika kamu tidak bisa mengandalkan orang lain, kamu hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Setelah memenangkan Kudeng, dia akan dapat menghadapi Luozeng, dan kemudian Kudeng hanya dapat bersaing dengan Raja Kehidupan untuk tempat keempat. Dia hanya berharap bahwa orang di atas dapat menyelesaikan beberapa langkah terakhir. Namun, kekuatan Kudeng tidak bisa dianggap remeh. Di antara 5 besar, kekuatan setiap orang tidak bisa diremehkan. Raja Kehidupan Ying, Kudeng, Hua Tianming dan Luozeng memikirkan hal ini. Suanyuan Chen Feng hanya bisa menghela nafas. Itu benar-benar waktu yang penting bagi orang-orang ini untuk berkumpul. Di dunia, wajah Kudeng setenang biasanya. Ketika angin pagi Suanyuan Chen Feng masuk ke papan catur, Kudeng mengangkat tongkat Zen di tangannya. 9 cincin pada batang Zen 9 cincin telah terputus oleh Hua Tianming. Di bawah tongkat Zen, bau darah akan keluar dari sana. Sura, dipanggil. Kudeng asli sangat ganas pada saat ini. Tampaknya menjadi binatang buas dan bukan manusia. Seluruh tubuh juga setengah tinggi, dan warna pembunuhan terungkap di mata. Suanyuan Chen Feng juga tahu bahwa Kudeng jauh dari lawan sebelumnya. Tidak mungkin untuk main-main. Dia seperti ingin mengalahkan. Oleh karena itu, Suanyuan Chen Feng akhirnya menjadi serius, dan ini adalah yang pertamanya serius. Pada saat itu, Suanyuan Chen Feng mengeluarkan senjata dari ruang Suimi. Senjata merah berapi-api. Apakah Suanyuan Chen Feng ini juga memiliki senjata? Apakah dia bisa menggunakan senjata? Siapa yang tahu dia tidak bisa menggunakan senjata? Angin pagi Suanyuan Chen Feng dan kehidupan Hua Tianming berbeda. Hua Tianming selalu membawa pedang dan selalu tidak membutuhkan
membutuhkannya. Setiap orang secara alami sangat bingung, dan pada saat yang sama, itu juga dianggap sebagai semacam pertunjukan. Suanyuan Chen Feng tidak menunjukkan senjatanya sendiri, dan orang ini sangat tajam pada cetakan telapak tangan. Jadi dia pertama kali menggunakan senjata di medan perang fantasi. Beberapa praktisi berlatih khusus, seperti mengkhususkan diri dalam telapak tangan, senjata metode tinju. Maka aneh untuk menggunakan senjata. Jadi ketika Suanyuan Chen Feng mengeluarkan senjata panjang, semua orang merasa bingung. Tepat saat dia mengeluarkan senjatanya, gitu dia menginjak dan di bawah kekuatan besar, dia memimpin lalu meluncurkan serangan. Biksu kecil itu akhirnya tidak tenang. Yah, perang semacam ini, kekacauan pertama akan kalah. Dalam diskusi semua orang, Kudeng menyerang Suanyuan Chen Feng. Di bawah sprint yang cepat, sosok Kudeng tiba-tiba berhenti, dan jeda itu sangat tiba-tiba. Bahkan para pejuang yang menonton tidak bisa mengimbangi kecepatan mereka. Setelah jeda, Kudeng kemudian mundur lebih dari 10 kaki, mengubah sudut dan berlari lagi, lalu berhenti lagi. Suanyuan Chen Feng hanya memegang senjata panjang, dan ujung senjata menghadap lampu pahit. Jika Kudeng merubah sudut, ia hanya sedikit dibelokkan, menyesuaikan arah Kudeng. Wajahnya penuh percaya diri dan sentuhan ketidakpedulian. Mata bintang dari Kudeng adalah masa depan yang cerah. Penyesuaian lebih dari selusin posisi ini adalah karena tidak peduli dari arahnya dari satu arah. Mata bintang-bintang dapat melihat gambar setelah 3 gerakan. Itulah adalah gambar dia sedang ditusuk oleh Suanyuan Chen Feng.